Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk hari ini kita masuk kepada pembelajaran tema yaitu pembelajaran IPA, masih masuk ke dalam tema 1. Judulnya adalah perkembangbiakan pada tumbuhan. Anak-anak, sebagaimana kita ketahui bersama, seperti makhluk hidup lainnya, tumbuhan juga melakukan proses perkembangbiakan. Tujuan dari perkembangbiakan tersebut adalah untuk memperbanyak keturunan sehingga tidak punah, atau dengan kata lain untuk melestarikan lingkungannya. Perkembangbiakan tumbuhan terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Maksudnya adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui proses perkawinan. Sedangkan yang kedua adalah perkembangbiakan vegetatif atau perkembangbiakan yang tidak melalui proses perkawinan. Namun anak-anak, dalam pembelajaran ini penyampaiannya akan dibatasi pada pokok bahasan perkembangbiakan generatif saja. Sebelum kita melangkah jauh, ada baiknya kita mengenal bagian-bagian bunga sebagai lanjutan dari pembelajaran kita nanti mengenai proses perkembangbiakan generatif yang terjadi pada tumbuhan. Nah, anak-anak, kalian tentu sudah tahu bahwa dalam bunga itu ada yang disebut dengan serbuk sari atau sel kelamin jantan pada tumbuhan. Dan ada pula yang disebut sebagai kepala putik atau sel kelamin betina pada tumbuhan. Nah, kalian bisa melihat letak dari kepala sari dan letak dari kepala putik di situ bisa terlihat dengan jelas. Kemudian ada juga bagian-bagian lain dari bunga seperti tangkai sari atau ada juga tangkai putik, benang sari, mahkota, kelopak, dasar bunga, tangkai bunga, dan yang terakhir adalah bakal biji. Anak-anak, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Proses terjadinya penyerbukan ini dapat terjadi karena bantuan dari angin yang bertiup. Sebagaimana contoh di bawah ini, yakni mengenai tanaman jagung. Tanaman jagung itu tertiup angin dan jagung kemudian melepaskan serbuk sarinya. Serbuk sari tersebut yang dilepaskan terbang terbawa angin. Kemudian serbuk sari menempel pada putik bunga jagung yang lain. Maka kemudian terjadilah penyerbukan pada tanaman jagung tersebut. Selain itu, bisa juga penyerbukan terjadi karena jasa dari serangga yang sedang mencari nektar pada bunga. Di sini kalian bisa melihat ada seekor serangga, yaitu lebah, sedang mencari nektar di sebuah atau terdapat dalam sebuah. Nah, kita bisa melihat lebih jelas lagi. Di sini ada seekor lebah sedang mencari nektar. Nah, secara tidak sengaja
sentuhan serangga yang mencari nektar tersebut membuat serbuk sarinya melekat pada kaki serangga. Jadi, secara tidak sengaja, sang lebah tersebut ketika mencari nektar, kakinya dilekati oleh kepala sari. Nah, kemudian setelah mencari nektar di bunga tersebut, serangga tersebut atau lebah tersebut terbang lagi untuk mencari bunga yang lain. Sampailah kemudian ia pada bunga yang lain. Nah, saat hinggap di bunga yang lain tersebut, tanpa sengaja kaki dari lebah yang tadi dilekati serbuk sari melekat pada kepala putik yang dihinggapinya. Maka mulailah terjadi penyerbukan. Serbuk sari tersebut akan masuk ke ruang bakal biji melalui buluh serbuk sari. Di ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari sebagai sel kelamin jantan pada tumbuhan dengan kepala putik sebagai sel kelamin betinanya. Hasil dari pembuahan tersebut dinamakan zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji berkembang menjadi biji atau bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Calon tumbuhan baru tersebut kemudian tumbuh besar dan siap melakukan perkembangbiakan sebagaimana induknya. Kesimpulan dari pembelajaran kita mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan yaitu cara penyerbukan pada bunga ketika kepala sari terkena sentuhan serangga yang mencari nektar madu ataupun karena angin, serbuk sari akan beterbangan. Sebagian serbuk sari akan jatuh di kepala putik. Saat itulah terjadi penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, cukup sekian anak-anak pembahasan atau pembelajaran mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan. Untuk lebih jelasnya nanti, anak-anak bisa membuka buku tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 pada halaman 5-6. Untuk tugasnya, nanti silakan kalian buka halaman 6. Di situ ada perintah untuk membuat gambar bagian bunga. Jadi nanti anak-anak membuat gambar bunga beserta bagian-bagiannya, kemudian menjelaskan bagaimana terjadinya penyerbukan pada bunga tersebut. Baik anak-anak, cukup sekian pembelajaran mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.